Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama gue El yang akan menceritakan alur filmnya. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul The King of the Street. Menceritakan tentang anak muda dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia tidak akan berhenti untuk mengalahkan semua penantang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita akan melihat seorang pemuda bernama Aveng berjalan santai dengan raut muka biasa saja tapi dengan tatapan mata yang sangat tajam mendekati sekelompok gangster yang berbahaya. Aveng menanyakan di mana sahabatnya yang bernama Ahai, tapi bos gangster mengatakan bahwa dia sudah menghabisi Ahai karena telah menghajar anak buahnya. Delapan tahun berlalu, akhirnya Aveng dapat mencium udara segar di luar penjara. Aveng kemudian mencari sahabatnya yang bernama Kai. Sesampainya di rumah Kai, dia menanyakan di mana keberadaan Ahai. Kai pun menjawab bahwa Ahai bekerja sebagai tukang pukul sewaan para geng. Kemudian Kai menawarkan Aveng tinggal di rumahnya, tapi istrinya Kai tidak setuju dan malah melakukan percekcokan adu bacot dengan Kai. Setelah Aveng berjalan cukup jauh, akhirnya ia menemukan sebuah bangunan kosong bekas nasi padang. Dia pun memutuskan untuk tidur di sana dengan beralaskan dan berselimutkan jerami. Scene berpindah di pagi hari, di mana Aveng melatih jurus pencak silatnya. Aveng putus asa karena belum ada panggilan dari LinkedIn. Dia memutuskan untuk melamar menjadi tukang bangunan untuk menyambung hidupnya. Tapi karena dia pernah ditahan di penjara, itu membuatnya tidak diterima bekerja di sana. Saat dia berjalan keluar, tiba-tiba Aveng pun berhasil menolong wanita tersebut. Kita sebut saja dia Memei. Bukannya berterima kasih sudah diselamatkan, si Memei malah menuduh Aveng melakukan hal yang tidak-tidak kepadanya. Tak jauh dari sana, terlihat dua orang karyawan bernama Bobo, ini dia orangnya, dan Sui. Mereka terlihat mengeluh karena perlakuan bos mereka yang tidak berperi kemanusiaan yang bernama Chen. Kemudian tali mereka tersangkut. Dengan kecepatan, Aveng berhasil menyelamatkan anak tersebut. Kemudian Chen memarahi karyawannya karena membahayakan orang lain saat bekerja. Chen berterima kasih kepada Aveng. Kemudian Aveng mencoba menawarkan diri untuk bekerja kepadanya. Chen pun menerimanya dan mengizinkannya tidur di dalam gudang. Malam pun datang dan dia tertidur. Aveng terus terbayang masa lalunya, di mana dia dikeroyok gangster dan hampir membuatnya meregang nyawa. Ia memutuskan berlatih agar hal seperti itu tidak dialaminya lagi. Pagi harinya saat Aveng sampai di kantor, si Bobo dan Sui mengatakan kalau dia terlambat bekerja. Sebagai karyawan baru harus datang lebih pagi lagi. Su pun berkata bahwa Aveng harus menghormati Bobo karena dia adalah teman dari petarung jalanan bernama Feng Yu. Mereka tidak sadar bahwa orang yang ada di depannya ini adalah Feng Yu. Beberapa hari berlalu, Aveng yang teringat pesan dari polisi bahwa orang yang dia bunuh tidak memiliki orang tua dan hanya memiliki nenek. Aveng pun mencari keberadaan nenek tersebut. Di sisi lain, Kai yang mengingat masa kecilnya bersama Aveng dan Ahai, dia memutuskan untuk memberikan angpau kepada Aveng. Suatu hari, ada seseorang donatur bernama Liu memberikan komputer kepada panti asuhan. Saat Aveng masuk ke panti asuhan, dia teringat masa kecilnya.
Pun yang teledor malah menjatuhkan monitor komputernya. Kemudian Su dan Bobo berniat menjebak Afeng agar dia bisa disalahkan dalam kerusakan itu. Meme yang mengetahui sebenarnya pun membantu Afeng. Malam harinya, Afeng dinner dengan Meme. Dia bercerita bahwa panti asuhan ini milik Tuan Zhu, di mana beliau tidak memiliki anak dan memilih merawat mereka semua. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada telepon dari Bobo yang meminta tolong untuk membawakan uang dan menemuinya di kasino dekat Afeng sekarang berada. Saat Afeng beranjak dari tempat duduknya, Meme memberikan nomornya kepada Afeng. Kembali ke si botak pemilik kasino yang marah karena Bobo dan Sui mengganggu purelnya dan juga ngebacot bahwa Bobo sanggup melawan 20 orang sekaligus. Tak lama kemudian Afeng datang menemui si botak. Dengan angkuh si botak meminta uang kepada Afeng sebagai jaminan Bobo dan Sui dan tiba-tiba malam harinya Afeng mendapat pesan dari Meme untuk membantunya di panti asuhan. Afeng pun langsung mengiyakan ajakan Meme. Kemudian dia teringat masa lalunya. Lalu Afeng pun sudah berada di panti asuhan. Kemudian ada seseorang anak yang menghampirinya bernama Siang. Anak itu memberikan sebuah gambar, kemudian Afeng melihat gambar itu dan teringat akan kebaikan ayahnya. Tapi semua berubah ketika Afeng hobi adu jotos sampai membuat sang ayah mengusirnya. Kemudian datanglah anak buah Li. Dia memaksa Tuan Zhu menjual panti asuhannya. Tapi dia menolaknya karena Li membeli dengan harga yang sangat rendah. Malam harinya Afeng bertemu dengan Ahai. Lalu Ahai mengajak Afeng untuk menjadi preman bayaran seperti dia. Tapi Afeng menolak dan ingin hidup normal. Saat mereka akan pulang dan berjalan sempoyongan karena mabuk, Ahai memberhentikan taksi. Alangkah terkejutnya sopir taksi tersebut adalah ayah Afeng. Taksi itu pun tancap gas dengan kecepatan tinggi. Pagi harinya Afeng menjenguk nenek dan membantunya saat akan diusir polisi. Afeng juga berkata, anggap saja dia adalah cucunya. Scene berpindah ke Li. Li adalah seseorang kepala gangster. Ini dia penampakan muka sangarnya. Dia menyuruh tangan kanannya yang bernama Along untuk meneror panti asuhan sampai Su menyerah. Pagi harinya, saat membersihkan panti asuhan, tiba-tiba datanglah anak buah Li membuat keributan di sana dan kemudian karena kalah bertarung dengan Afeng, Along pun mengajari si botak cara bertarung dan menyuruhnya mencari petarung terkuat untuk menghabisi Afeng. Scene berpindah saat Afeng dan Meme selesai berbelanja dari Carrefour. Mengetahui ada yang tidak beres, Afeng pun mengeluarkan jurus totok mautnya yang membuat Meme pingsan. Kemudian datanglah geng golok dan terjadi lagi. Afeng kemudian membawa Meme pulang dan dia memperban luka di lengannya. Dalam perjalanan pulangnya, Afeng melihat Siang yang sedang diculik. Dengan keahlian bela dirinya, dia mampu mengejar kemana laju mobil tersebut. Dan tiba-tiba di sisi lain, Li menemui Ahai di ruang tinju. Ia meminta Ahai membunuh seseorang dengan imbalan Li membebaskan Ahai dari hutang budinya. Li dan anak buah Cheng Ceremenya menyerbu panti asuhan dan menggertak Zhu agar menjual panti asuhannya. Beruntung Afeng datang. Li menawarkan kesepakatan jika dia menang bertarung melawan petarung Li, maka dia berjanji tidak mengganggu panti asuhan itu. Li meminta Along untuk mencarikan petarung kuat berapapun bayarannya. Malam harinya, Meme mengantar pulang Afeng. Dia meminta maaf karena telah mengajak Afeng ke panti asuhan, sehingga membuat dia mengalami semua ini. Meme bercerita kenapa dia bekerja di panti asuhan, karena ia ingin merawat anak yang orang tuanya bunuh diri karena kalah saingan bisnis dengan ayahnya. Afeng juga bercerita jika ia di usia 16 tahun sudah membunuh seseorang, sehingga ayahnya kecewa dan memutuskan hubungan dengannya. Hari pertempuran pun dimulai. Afeng menandatangani perjanjian yang sudah ia sepakati dengan Li.
Ronde 1 pun dimulai. Afeng tidak menyangka bahwa lawan berikutnya adalah Ahai. Dia berusaha menyadarkan, akan tetapi Ahai yang sadar berhenti melawan Afeng. Namun Tuan Li tidak terima, kemudian merobek surat perjanjian mereka dan mematahkan tangan Ahai. Kemudian mereka pergi. Afeng mengobati Ahai. Pagi harinya, Afeng berpamitan dengan Mei Mei dan terpaksa meninggalkan panti asuhan. Di sisi lain, Li memerintahkan Along untuk mencari ayah Afeng dan langsung menuju rumahnya, kemudian menghajarnya secara berjamaah. Afeng yang melihat hal itu pun langsung menghajar mereka. Ayahnya kemudian berpesan jangan membuat masalah menjadi besar. Malam harinya, Afeng menemui nenek untuk berpamitan. Kemudian, nenek berpesan, kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak mereka. Beruntung Afeng selamat, tapi nenek harus dibawa ke rumah sakit. Pada waktu yang bersamaan, Zhu pun diculik. Afeng pun merenungi semua kejadian yang melukai semua orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri ini semua dan mengenakan jaket kebanggaannya lagi. Afeng mendatangi markas Li dengan kekuatan full tank. Afeng bersiap untuk melakukan tendangan beruntun dan melihat si botak dipecundangi, si Along pun menunjukkan kesangarannya. Afeng kemudian bergegas mencari Zhu dan mencoba menyelamatkannya, tapi datang si Li dan menembak Afeng. Kemudian, Afeng dibawa ke rumah sakit, berhasil selamat dan sembuh dari lukanya. Dia juga sudah berbaikan dengan ayahnya, apalagi dia sekarang sudah mendapatkan Mei Mei dan film pun tamat. Film ini menggambarkan bahwa setiap manusia bisa berubah. Dari manusia yang brutal bisa berubah menjadi manusia yang melindungi orang-orang tersayangnya. Begitu juga Afeng yang telah mendapatkan gelar petalung jalanan terkuat. Ia memutuskan untuk hidup normal dan melindungi orang-orang tercinta.